Halo semua, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan mereview aplikasi informasi sistem pengelolaan rumah sakit. Aplikasi ini bernama DRS. Tanpa berlama-lama lagi, ayo langsung saja kita masuk ke aplikasinya. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi DRS. Pertama, kita login terlebih dahulu. Kita masukkan username dan passwordnya. Kita lanjut ke koneksi database. Kita cari databasenya, lalu kita open dan koneksikan. Kita lanjut ke utilitas, identitas klinik. Menu ini digunakan untuk memasukkan data identitas klinik. Di sini kita bisa mengubah datanya dengan cara klik ubah di sini, lalu kita bisa mengubah nama, alamat, kota, nomor registrasi, nomor telepon, nama pemilik, slogan, batas hari, pilihan stroke, dan PPH. Selain itu, kita juga bisa mencari logonya untuk memasukkan logo yang telah kita punyai. Bisa langsung di open di sini. Kita lanjut ke buat grup akses. Form ini digunakan untuk membuat grup dan hak akses pada masing-masing grup. Untuk menambahkan grup baru, tinggal klik tambah di sini, lalu masukkan grup dan keterangannya. Setelah itu bisa langsung klik simpan. Untuk mengatur hak aksesnya, kita bisa langsung klik di sini, lalu pilih grup yang akan diatur hak aksesnya, lalu tampilkan menu. Setelah itu kita bisa mengatur hak aksesnya. Setelah selesai, bisa langsung klik simpan hak akses. Kita lanjut ke buat grup, buat user yang akan menggunakan program. Kita bisa langsung klik tambah di sini, lalu pilih grupnya sebagai kasir ataupun administrator. Lalu bisa langsung masukkan nama lengkap, nama user, password, dan ulangi password. Setelah itu bisa langsung klik simpan. Kita lanjut ke menu data master. Di sini ada supplier. Menu ini digunakan untuk memasukkan data supplier. Untuk menambahkannya, kita bisa langsung klik tambah, lalu masukkan nama, alamat, kota, nomor telepon, dan lain-lain, bisa dilengkapi. Kita lanjut ke satuan. Menu ini digunakan untuk memasukkan data satuan obat. Misalkan untuk menambahkannya tinggal klik tambah, lalu masukkan satuan dan keterangannya. Setelah itu bisa langsung klik simpan, dan hasilnya akan seperti ini. Kita lanjut ke kategori. Menu ini digunakan untuk memasukkan data kategori obat. Di sini sudah ada contohnya, misalkan beberapa kategori. Untuk menambahkan yang baru bisa langsung klik tambah di sini, lalu masukkan kategori dan keterangannya. Setelah itu bisa langsung klik simpan. Kita lanjut ke jenis racikan. Menu ini digunakan untuk memasukkan data jenis racikan obat.
Misalkan untuk menambahkan racikan yang baru, tinggal klik tambah, lalu masukkan kode racikannya dan biayanya. Di sini sudah ada 2 contoh. Misalkan ini ada puyer flu dan obat bayi. Kita lanjut ke asuransi. Form ini digunakan untuk memasukkan asuransi yang bekerja sama atau BPJS. Misalkan untuk menambahkan asuransi yang baru, tinggal klik tambah, lalu masukkan asuransi dan keterangannya. Setelah itu bisa langsung klik simpan. Kita lanjut ke kelas. Form ini digunakan untuk memasukkan kelas peserta BPJS atau produk asuransi lain. Misalkan untuk menambahkannya tinggal klik tambah, lalu pilih jenis asuransinya. Setelah itu bisa memasukkan kelasnya. Setelah itu limit biaya. Bisa langsung klik simpan. Kita lanjut ke tenaga medis. Form ini digunakan untuk pendataan tenaga medis di rumah sakit. Misalkan ini untuk menambahkannya tinggal klik tambah, lalu kelompokkan sebagai apa, dokter, perawat, administrasi, atau lain-lain. Setelah itu bisa memasukkan nama, spesialisasi, alamat, kota, dan lain-lain. Selain itu, kita juga bisa menambahkan foto dari dokternya. Tinggal klik cari foto di sini, lalu masukkan foto yang sudah disiapkan. Kita lanjut ke setting hari praktek dokter. Form ini digunakan untuk pengaturan hari praktek dokter di klinik. Misalkan ini ada pilihan harinya, Senin sampai Minggu. Untuk memindahkannya, untuk melihat data tinggal klik lihat data. Setelah itu bisa langsung dicetak. Untuk proses hari praktek bisa lihat di sini. Kita lanjut ke hari praktek. Data hari praktek dokter. Form ini digunakan untuk melihat data hari praktek dokter di klinik. Ini misalkan untuk cek data bisa langsung klik cek data, dan ini contohnya. Kita lanjut ke biaya medis. Menu ini digunakan untuk memasukkan data biaya medis. Ini sudah ada beberapa contohnya. Untuk klik tambah bisa langsung tambah di sini, lalu masukkan keterangan biaya, dan bagi hasilnya. Di sini juga bisa memilih kategori rawat jalan ataupun rawat inap, kelompok dokter. Setelah itu bisa langsung klik simpan. Kita lanjut ke kamar. Form ini digunakan untuk pemasukan data kamar dan biaya per hari. Untuk menambahkannya bisa langsung klik tambah, lalu masukkan nama kamarnya dan biayanya. Setelah itu bisa langsung klik simpan di sini. Kita lanjut ke form ICD 10.
Form ini digunakan untuk memasukkan data ICD. Misalkan di sini sudah ada beberapa banyak data. Untuk memasukkan yang baru, tinggal klik tambah, lalu masukkan datanya di sini dan masukkan kodenya. Kita lanjut ke apotek. Di sini ada pembelian. Form pembelian atau kulaan obat. Menu ini digunakan untuk memasukkan data pembelian obat dari PBF. Untuk menambahkannya, kita bisa langsung klik baru di sini ataupun langsung saja F2. Setelah itu kita bisa memilih jenis pembeliannya, tunai ataupun hutang. Kita masukkan nomor faktur atau notanya. Setelah itu bisa klik cari dan masukkan nama suppliernya. Setelah itu bisa cari kode obatnya, obat yang mau dibeli. Di sini juga ada nama obatnya, harga pembelian, jumlah pembeliannya juga. Dan ini kita juga bisa mengatur harga jualnya, mulai dari harga pokok, harga jual umum, dokter, dan harga jual resep. Kita lanjut ke penjualan. Form penjualan obat. Menu ini digunakan untuk proses penjualan obat dari apotek ke customer. Untuk penjualannya bisa langsung klik baru di sini dan cari obat yang mau dijual. Setelah itu nama, jumlah, masukkan jumlahnya dan stoknya. Di sini bisa dipilih harga jualnya. Lalu bisa juga dikasih diskon. Setelah itu bisa langsung klik simpan dan transaksi akan dimulai. Kita lanjut ke lihat harga. Menu ini digunakan untuk melihat harga obat. Di sini akan tertera jika ada obatnya. Kita lanjut ke update harga. Di sini untuk mengupdate harga obat, bisa klik update untuk mengupdate-nya, dan ini adalah harga yang lama akan tertera di sini dan bisa memasukkan harga yang baru di sini. Kita lanjut ke retur penjualan. Menu ini digunakan untuk proses retur obat dari customer ke apotek. Misalkan ada barang yang mau diretur, tinggal klik baru, lalu cari. Setelah itu bisa masukkan jumlah barang yang mau diretur. Kita lanjut ke retur pembelian. Sama, ini untuk proses retur bisa langsung klik baru, lalu cari barangnya dan masukkan jumlah barang yang mau diretur. Kita lanjut ke stock of name. Menu ini digunakan untuk proses stock of name obat antara laporan dan yang sebenarnya. Bisa klik baru untuk menambahkan stock of name-nya. Setelah itu bisa langsung cari kode obatnya di sini. Lalu masukkan keterangannya. Setelah itu masukkan stock of name-nya. Kita lanjut ke buat racikan. Menu ini digunakan untuk menginputkan proses racikan obat. Untuk memasukkan racikannya bisa langsung klik baru di sini. Lalu bisa mencari data obatnya di sini.
dan bisa memasukkan harga jualnya. Setelah itu bisa langsung disimpan. Kita lanjut ke koreksi penjualan. Menu ini digunakan untuk mencetak data penjualan. Kita lanjut ke rawat jalan pasien baru. Form ini digunakan untuk pendataan pasien baru yang belum pernah sama sekali periksa di klinik. Bisa ditambahkan, lalu bisa langsung dimasukkan nama pasiennya di sini. Setelah itu umur, jenis kelamin bisa dilengkapi semuanya. Setelah itu bisa langsung klik simpan. Kita lanjut ke daftar rawat jalan. Form ini digunakan untuk pendataan pasien yang akan periksa di klinik atau pasien rawat jalan. Bisa tambah di sini untuk menambahkan pasiennya. Kita lanjut ke pembayaran rawat jalan. Menu ini digunakan untuk proses pembayaran pasien rawat jalan. Rekam medis. Form ini digunakan untuk melihat dan cetak data rekam medis pasien. Bisa klik tambah di sini, lalu masukkan data-datanya. Kita lanjut ke surat sakit. Form ini digunakan untuk pembuatan surat keterangan sakit. Bisa langsung menambahkan di sini, lalu bisa langsung dicetak. Kita lanjut ke surat sehat. Form ini digunakan untuk pembuatan keterangan sehat dari dokter. Kita lanjut ke buat resep. Menu ini digunakan untuk pembuatan salinan resep. Bisa dimasukkan di sini, lalu bisa langsung dicetak. Kita lanjut ke surat hamil. Form ini digunakan untuk pembuatan surat keterangan hamil jika ada pasien yang sedang hamil. Kita lanjut ke rawat inap. Di sini ada daftar rawat inap. Form ini digunakan untuk pendataan pasien yang akan dirawat inap. Bisa klik tambah di sini dan masukkan data-data pasiennya. Setelah itu bisa langsung klik daftar. Kita lanjut ke obat dan tindakan rawat inap. Menu ini digunakan untuk memasukkan data obat dan tindakan rawat inap pasien. Kita lanjut ke pindah kamar. Form ini digunakan untuk pasien yang ingin pindah kamar. Bisa langsung klik baru di sini. Untuk pasiennya bisa dicari. Lalu klik baru, masukkan datanya dan masukkan pindah ke kamar yang mana. Kita lanjut ke rekam medis. Form ini digunakan untuk melihat dan cetak data rekam medis pasien. Bisa langsung klik tambah di sini dan masukkan datanya di sini. Kita lanjut ke informasi pasien. Form ini digunakan untuk informasi pasien yang sedang rawat inap. Kita lanjut ke pembayaran hutang. Menu ini digunakan untuk memasukkan data pembayaran hutang pasien. Bisa klik tambah, lalu cari nama pasiennya dan bisa dimasukkan di sini datanya. Kita lanjut ke laporan obat.
Menu ini digunakan untuk mencetak data laporan obat. Ini ada banyak laporannya, bisa langsung dicetak di sini. Kita lanjut ke laporan supplier obat, bisa langsung dicetak juga di sini. Di sini juga ada laporan pembelian, laporan penjualan, laporan pendapatan, laporan laba rugi, retur pembelian, retur penjualan, laporan stok opname, laporan obat habis, laporan kadaluarsa, aset, penjualan terlaris, laporan penyakit, resep, dan laporan PPN obat. Untuk mencetaknya semua bisa langsung diklik cetak di sini dan akan tercetak laporannya. Untuk ini juga ada laporan tindakan. Di sini ada laporan pasien. Bisa dicetak di sini untuk mencetaknya dan hasilnya akan seperti ini. Di sini juga ada laporan periksa pasien, laporan pembayaran tindakan, laporan free tenaga medis, laporan pembayaran kamar, rekam medis, surat sakit, surat sehat, pasien BPJS, diskon hutang, dan pembayaran hutang. Semua laporannya bisa langsung diklik cetak. Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa hubungi nomor yang ada di sini. Demikian review kali ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya.